Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas lagi soal-soal tentang pernyataan 1 dan pernyataan 2. Soal yang tipe seperti ini. Ada pernyataan satunya, ada pernyataan 2-nya, lalu pilihan jawabannya apakah pernyataan 1 atau 2 cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Soal seperti ini keluar pada TPS Pengetahuan Kuantitatif bagian 4. Ada 3 soal tahun kemarin yang keluar yang berkaitan sama ini. Dan ini kemarin lumayan membingungkan karena tipe soalnya berbeda. Sebelumnya di sekolah belum pernah belajar yang tipe seperti ini. Di SBMPTN sebelum-sebelumnya juga belum pernah. Oke? Video ini adalah video ketiga yang ngebahas soal tipe seperti ini. Video pertama dan keduanya, kalau belum nonton silahkan tonton dulu. Linknya nanti bakal muncul di kanan atas ini. Oke? Terus jangan lupa di like dan subscribe, oke? Biar nggak ketinggalan video-video dari Rumah Belajar Kamil. Kalau mau ngeliat video lengkap untuk TPS, silahkan lihat di playlist materi TPS. Materi untuk pelajaran lain juga ada fisika, ada kimia, dan ada matematika, oke? Nah, di video ini, tipe soal pernyataan 1 dan 2-nya, kita akan ngebahas mengenai persamaan 2 atau 3 variabel, oke? Soal pertama, misalkan A, B, dan C bilangan real yang memenuhi persamaan 2A tambah B kurang C sama dengan 11. Ditanya berapa nilai A ini. Kita punya sebuah persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel, A, B, sama C. Oke? Nah, yang ditanya berapa nilai A? Kita diberikan pernyataan 1 sama 2. Untuk menjawab soal-soal seperti ini, jangan langsung gunakan kedua-duanya, tapi gunakan dulu satu per satu. Oke, kita gunakan dulu persamaan 1. Kan yang diketahui 2A tambah B kurang C sama dengan 11. Lalu di pernyataan 1, A ditambah B sama dengan 5. Biasanya, persamaan linear 3 variabel atau 2 variabel kita selesaikan dengan cara eliminasi. Ini B-nya udah sama kan? Karena B-nya udah sama, berarti B-nya bisa langsung kita hilangkan. Kita kurangkan, nanti dapat A kurang C, 11 kurang 5, 6. A kurang C sama dengan 6. Selesai nggak? Nggak selesai. Yang mau kita cari A saja. Sementara yang kita peroleh A kurang C sama dengan 6. Jadi A-nya bisa ada banyak kemungkinan. C-nya juga gitu. Oke, berarti 1 saja belum selesai. Sekarang kita coba 2 saja. Tulis dulu persamaannya. 2A tambah B kurang C sama dengan 11. Persamaan yang awal dikasih tahu di soal. Terus persamaan keduanya. 2A kurang 2C. 2A kurang 2C sama dengan 6. Karena kita mau mencari A, C-nya coba kita hilangkan. C yang di sini bisa kita hilangkan. Di atas kali 2, di bawah kali 1. Kalau di atas kali 2 jadi berapa? 4A tambah 2B kurang 2C, 22. 2A kurang 2C sama dengan 6. Kalau ini kita kurangkan, 4A kurang 2A jadi berapa? 2A. 2B pengurangnya nggak ada, berarti plus 2B. Nilainya sama dengan 22 dikurangi 6. Berapa 22 dikurangi 6? 16. Kita punya 2A ditambah 2B sama dengan 16. Oke? Atau kalau kita sederhanakan, bagi 2 jadi berapa itu? A tambah B. A tambah B sama dengan 8. Oke? Nah, apakah selesai dari persamaan kedua? Enggak. Persamaan kedua juga enggak selesai. Karena yang kita dapatkan di persamaan kedua bukan A, tapi A tambah B sama dengan 8. Oke? Nah, sekarang karena pernyataan 1 enggak selesai, pernyataan 2 juga enggak selesai, kalau digabungkan bisa selesai enggak? Oke? Bisa nggak selesai kalau digabungkan? Coba perhatikan. Kita punya 2A tambah B kurang C sama dengan 11. Lalu kita punya persamaan pertama, A tambah B sama dengan 5. Pernyataan kedua, aslinya 2A kurang 2C sama dengan 6. Tapi tadi dari hasil persamaan 2 yang digabung sama persamaan yang diketahui di soal, kita dapat A tambah B sama dengan 8. Di persamaan 1, kita punya A tambah B sama dengan 5. Hasil dari eliminasi persamaan 2 sama yang di atas, kita dapatnya A tambah B sama dengan 8. Coba. Kalau isinya beda, mungkin bakal selesai nggak?
Nggak mungkin. Jadi nggak selesai. Kenapa nggak selesai? A tambah B menurut persamaan 1 itu 5. Menurut persamaan 2 yang udah dieliminasi sama persamaan yang ada di soal, A tambah B itu 8. Sama-sama A tambah B, tapi hasilnya beda. Yang satu bilang 8, yang satu bilang 5. Bisa ini kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan? Nggak bisa. Oke? Nggak akan selesai dia karena A tambah B-nya hasilnya berbeda. Oke? Jadi, jawabannya apa? E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 nggak cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui P, Q, dan R bilangan real yang tak sama dengan 0. Berarti ini juga persamaan 3 variabel, tapi bukan persamaan linear. Kita punya persamaan yang ada kuadrat-kuadratnya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Yang ditanya berapa nilai P kuadrat tambah R kuadrat dikurang Q kuadrat dibagi Q kuadrat, ini sama dengan berapa nilainya? Oke. Yang pertama dikasih tahu, nilai P itu sama dengan 2Q. Karena P nilainya sama dengan 2Q, bisa kita substitusi. Kita ganti nilai P dengan 2Q, sehingga jadinya 2Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurang Q kuadrat dibagi Q kuadrat. Berapa 2Q dikuadratkan? 4Q kuadrat. Kurangi Q kuadrat jadi berapa? 3Q kuadrat ditambah R kuadrat dibagi Q kuadrat. Yang di atas bisa disederhanakan lagi? Nggak bisa, variabelnya beda. Yang satu Q kuadrat, yang satu R kuadrat, berarti nggak bisa digabungkan. Boleh nggak Q kuadrat ini bagi Q kuadrat ini? Boleh, tapi R kuadratnya bagi Q kuadrat juga. Oke? Jadi hilang nggak variabelnya? Nggak hilang. Oke? Ini nggak selesai. Variabelnya belum hilang. Yang ditanya berapa nilainya, jadi harus berupa angka. Berarti 1, nggak selesai. 2, coba. R itu katanya 2P tambah Q per 5. R sama dengan 2P tambah Q per 5. Berarti R-nya bisa kita ganti. Oke? R 2P tambah Q per 5. Berarti P kuadrat ditambah R-nya dikuadratkan. Berarti ini kita kuadratkan. 2P tambah Q per 5 kuadrat dikurang Q kuadrat dibagi sama Q kuadrat. Bakal selesai nggak? Nggak selesai juga. Kenapa? Karena variabelnya tetap jadi 2 variabel. Ada P kuadrat, ada P. Oke, ini nanti dikuadratkan juga ada P kuadrat, masih ada P kuadrat, ada Q kuadrat. Bagi Q kuadrat, yang nggak selesai dia. Berarti 1 nggak selesai, 2 juga nggak selesai. Sekarang kita gabungkan dua-duanya. Nah, sekarang coba. P itu nilai 2Q. P sama dengan 2Q. Berarti P ini bisa kita ganti sama 2Q. R itu 2P tambah Q per 5. R sama dengan 2P tambah Q per 5. Kita gabungkan dua-duanya. Si P bisa diganti sama 2Q. Oke? Berarti Q yang paling banyak nanti di sini. Maka R harus ubah juga jadi Q. Karena R itu 2P tambah Q per 5, P-nya ganti. P itu nilainya berapa? 2Q. Berarti kalau 2P jadi berapa? Jadi 4Q. P itu 2Q. Kalau 2P, kalau kita kali 2 jadi 2P, maka ini kali 2 jadi 4Q. Berarti 2P itu nilainya 4Q. Tambah Q per 5. 4Q tambah Q, 5Q per 5. Berarti R itu nilainya sama dengan Q. R sama dengan Q. Oke? Kalau nilai R sama dengan Q, dan P nilainya 2Q, maka, ini masih muat di sini, maka P kuadrat tambah R kuadrat kurang Q kuadrat dibagi sama Q kuadrat, ini tadi kurungnya nggak perlu ya, itu nilainya sama dengan P kuadrat. P itu 2Q, berarti kalau dikuadratkan jadi 4Q kuadrat. 2-nya dikuadratkan, Q-nya juga dikuadratkan. R kuadrat, R itu apa? Q, berarti kalau R kuadrat jadi Q kuadrat. Oke, kurang Q kuadrat dibagi Q kuadrat. Jadi berapa total di atas? 4Q kuadrat, ini Q kuadrat kurang Q kuadrat habis jadi 4Q kuadrat dibagi Q kuadrat. Jadi berapa? 4. Selesai? Selesai. Kita bisa dapat nilainya ketika pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita gabungkan. Kita substitusi P, kita substitusi R, baru dapat nilainya. Oke, maka jawaban yang mana? Yang A itu 1 saja cukup? Enggak. Yang B, 2 saja cukup? Enggak. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi 1 aja nggak cukup? Iya. Butuh dua-duanya biar selesai. Oke? Paham? Oh, ini pilihan D-nya salah semua nih. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan.
pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup harusnya. Kalau tidak cukup, maka jadi pilihan A dia. Oke? Kita lanjutkan soal yang nomor 3. Nih, yang ini kita coret tidak cukupnya. Nomor 3. Misalkan P, Q, dan R adalah bilangan real yang memenuhi persamaan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2R sama dengan 10. Oke, yang diberikan di soalnya P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2R sama dengan 10. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang 1, yang diketahui apa? P tambah Q 12. Yang ditanya nilai R kan? R itu berapa? Nah, kalau kita mau mencari R, berarti P kuadrat tambah Q kuadrat ini harus hilang. Biar dia hilang, maka dia harus dieliminasi. Bisa nggak dieliminasi dengan P tambah Q? Enggak. Oke, P tambah Q 12. Boleh nggak P kuadrat tambah Q kuadrat? Boleh nggak P tambah Q ini dikuadratkan? Kalau dikuadratkan jadi apa nanti? Jadi P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2PQ. Oke? P tambah Q kalau dikuadratkan, dia nggak sama P kuadrat tambah Q kuadrat. Tapi jadi P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2PQ. Ada 2PQ yang di belakang. Oke? Kalau pakai pernyataan kedua saja, P kali Q 8. Kalau P kali Q 8, bisa nggak hilang P kuadrat tambah Q kuadratnya? Nggak bisa juga. Kita nggak bisa dapat 2R-nya saja, karena ini nggak bisa hilang. Kalau pakai 2 saja. Nah, gimana kalau digabungkan? Kalau digabungkan jadi bisa. Oke? Gunakan rumus ini. P tambah Q dikuadratkan sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah 2PQ. Oke? P tambah Q-nya berapa? 12. Jadi kalau digabungkan coba. P tambah Q-nya 12, berarti 12 kuadrat. Sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2PQ. PQ-nya berapa? 8. Berarti kalau 2PQ, 16. Pindahkan ini ke sebelah. 12 kuadrat itu 144. Dikurang 16 sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, berarti P kuadrat tambah Q kuadrat itu sama dengan 144 kurang 16. 128. Jadi, kalau kita substitusikan ke sini, P kuadrat tambah Q kuadrat itu 128. 128 tambah 2R sama dengan 10. Bisa dapat R? Bisa. Oke. Ya boleh kalau mau hitung sampai selesai. Tapi kalau nggak selesai juga nggak apa-apa. Yang penting itu bukan nilai R-nya. Tapi ya kita tahu R-nya bisa selesai. Bisa selesai di sini? Bisa. Tinggal pindahkan 128 ke sebelah lalu bagi 2. 2R, 10, 128 dipindah jadi kurang 128. Jadi berapa itu? Min 118. Berarti R saja. Min 118 dibagi 2. Ayo, berapa nilainya? Min 118 dibagi 2. 59. Oke? Berarti digabungkan dua-duanya baru cukup. Satu aja nggak cukup. P tambah Q 12, kita mau nyari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2R 10, kita mau nyari R-nya. Berarti P kuadrat tambah Q kuadratnya harus hilang. Nggak bisa hilang dari sini. Kalau dikuadratkan dia masih ada 2PQ yang di belakang. P kuadrat tambah Q kuadratnya hilang, tapi ada 2PQ-nya nanti di belakang. Oke? Kalau PQ saja nggak cukup. Ini P kuadrat tambah Q kuadrat, ini P kali Q. Oke? Lanjut. Soal nomor 4. Fx sama dengan Ax tambah B. Nah, ini berkaitan sama fungsi. Bagi yang belum belajar fungsi, pelajari dulu fungsi. Videonya ada di playlist. Atau nggak lihat di sini nih. Ada, ini linknya muncul, materi tentang fungsi. Oke? Nah, sekarang ini. Fx diketahui Ax tambah B. Yang ditanya 2B sama dengan 6A berapa? Fx itu sama dengan Ax tambah B. 2B kurang 6A itu berapa? Pernyataan pertama yang dikasih tahu F2 sama dengan min 3. Apa arti F2? Kalau kita punya Fx, Ax tambah B. Kalau F2 berarti yang awalnya kurungnya X, sekarang kurungnya diganti sama 2. Berarti X-nya ganti sama 2. Kalau X diganti sama 2 jadi berapa? 2A tambah B sama dengan min 3. Oke, F2 berarti X yang di persamaan ini ganti sama 2. 2A tambah B nilainya sama dengan min 3. Yang mau kita cari apa? 2B kurang 6A. Yang kita dapat 2A tambah B. Berarti selesai? Nggak selesai. Oke?
Yang kita mau cari 2B kurang 6A. Yang kita dapat 2A tambah B. Nggak bisa selesai. Yang nomor 2, kalau kita pakai yang 2 saja, F inverse 2 sama dengan min 3. Nah, kalau F inverse, yang 2 ini bukan nilai X. Oke? Yang 2 ini kalau di inverse, yang di dalam kurung setelah F ini itu adalah nilai Y-nya. Dan ini yang nanti jadi X-nya. Oke? Y itu adalah si fx ya. Jadi fx itu boleh diganti sama Y. Y sama dengan fx. Oke? Jadi 2 itu adalah nilai Y-nya, si min 3 adalah nilai X-nya. Jadi kalau kita masukkan ke rumus fx, jadi yang fx itu nilainya adalah 2. 2 sama dengan yang si X ganti sama min 3. Min 3A tambah B. Yang mau cari, kita cari apa? 2B kurang 6A. Bisa nggak? Bisa. Coba kalau dikali 2. Kenapa dikali 2? Biar jadi 2B. 4 sama dengan min 3A kali 2, min 6A. B kali 2, 2B. Sama nggak min 6A tambah 2B dengan 2B kurang 6A? Sama. Ini kan boleh dibolak-balik posisinya. 2B min 6A nilainya 4. Berarti selesai? Selesai. Pakai 2 saja, dia selesai. Berarti jawabannya B. Pernyataan 2 saja cukup. Tapi pernyataan 1 saja nggak cukup. Ini lagi-lagi pilihan dia salah. Copy paste nih pasti tadi nih. Oke? Lanjut. Soal nomor 5. Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. F inverse 5 sama dengan 3. Oke, kita diberikan fungsi lagi, tapi fungsinya berupa fungsi kuadrat. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. F inverse 5 sama dengan 3. Kalau F inverse 5 sama dengan 3, berarti yang 5 ini nilai siapa? Nilai Y, 3 ini nilai X. Oke. Kalau dia inverse, yang dalam kurung ini jadi Y. Tapi kalau dia F dalam kurung biasa, yang dalam kurung itu yang jadi X-nya. Kalau Y-nya 5, berarti kalau kita masukkan ke dalam persamaan, 5 itu sama dengan X-nya ganti sama 3, A kali 3 kuadrat. 3 kuadrat jadi 9, berarti 9A. Tambah B kali 3, 3B, tambah C. Oke, ini yang kita peroleh dari yang diketahui di soal. Oke, sekarang pernyataan 1 sama pernyataan 2-nya. Pernyataan 1, A itu sama dengan 2C. Karena A sama dengan 2C, berarti kita bisa ganti A dengan 2C. Oke, yang ditanya apa tadi? Oh, ditanya C ya. C berapa? Kalau A sama dengan 2C, berarti ganti A-nya sama 2C. 5 sama dengan 9 kali A. A itu 2C. Berarti 9 kali 2C. 18C tambah 3B tambah C. 18C tambah C. 19C tambah 3B sama dengan 5. Selesai nggak? Nggak selesai. Kita mau nyari C, tapi kita dapat 19C tambah 3B. Nggak bisa kita selesaikan. Sekarang kalau kau pakai pernyataan 2, B itu sama dengan min 3A. Masukkan lagi ke sini. 5 sama dengan 9A. B itu menurut pernyataan 2 nilainya min 3A. Kalau B jadi min 3A, 3 kali min 3A jadi berapa? Min 9A tambah C. Oke? Tinggal ganti B yang ini dengan min 3A. Sehingga 3 kali min 3A. Jadi min 9A. A-nya habis. Habis A-nya. Tinggal apa? Karena 9A kurang 9A jadi habis, tinggal C sama dengan 5. Selesai? Selesai. Yang ditanya berapa C dan terjawab pakai pernyataan 2 saja. 1 saja enggak, tapi 2 saja selesai. Maka jawaban yang mana? Yang B. 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 enggak cukup. Oke? Lanjut soal nomor 6. Garis G memiliki persamaan AX tambah BY min 24. Karena ini garis, berarti ini berkaitan sama persamaan garis lurus. Oke? Lagi-lagi, bagi yang belum belajar persamaan garis lurus, silakan dicek pada playlist materi TPS kita. Yang persamaan garis lurusnya udah ada, materinya udah lama. Jadi, asalkan dicek dulu, tonton dulu materinya, baru lanjut ke materi ini, ke soal ini, kalau belum belajar tentang materi garis lurus. Oke, ada 2 video materi garis lurus. Kalau nggak salah ada video ketiganya tentang pembahasan soal.
Soal nomor 6. Garis G memiliki persamaan. Ini persamaan garis G. G persamaannya adalah AX tambah BY min 24. Berapakah nilai A kurang B? A kurang B-nya berapa? Nah, sekarang coba. Pernyataan 1. Katanya, garis G melalui 4,3. Karena garis G ini melalui 4,3, setiap kita punya persamaan kurva, terserah mau garis, mau parabola, lingkaran, atau apapun kurvanya, ketika dia melalui sebuah titik, maka X dan Y-nya bisa diganti sama koordinat titik ini. Berarti 4 itu adalah nilai X, 3 itu adalah nilai Y. Karena X-nya 4, Y-nya 3, maka kalau kita masuk ke sini jadi berapa? A kali X, berarti A kali 4. 4A. Tambah B kali Y. Y-nya 3, berarti 3B. Sama dengan min 24. Selesai? Enggak. Yang mau dicari A kurang B. Yang kita dapat 4A tambah 3B. Berarti belum selesai. Ini kita kotakin dulu. Ini yang kita peroleh dari pernyataan 1. Pernyataan 2. Gradien garisnya min 3/4. Gradien min 3/4. Gradien itu lambangnya M. Kalau kita punya persamaan garis AX tambah BY sama dengan min 24 atau sama dengan C, terserah C-nya berapa, gradien itu dirumuskan sebagai min A bagi B. Min koefisien X dibagi sama koefisien Y. Oke? Jadi kalau M-nya min 3/4, berarti min 3/4 sama dengan min A per B. Kita coret min-nya. Nah, kalau kita punya perbandingan seperti ini, jangan langsung ambil A-nya 3, B-nya 4. Nggak boleh. Ini hasil perbandingan A sama B 3/4. Jadi A-nya belum tentu 3, B-nya belum tentu 4. Bisa aja A-nya 6, B-nya 8. Kalau dibandingkan jadi 3/4. Atau A-nya 9, B-nya 12. Bandingkan jadi 3/4. Oke? Berarti dari sini kita dapat, kalau kali silang, 3 kali B, atau 4 kali A dulu, 4A, sama dengan 3B. 4A sama dengan 3B. Oke? Atau kalau pindah ke sebelah jadi berapa? 4A kurang 3B sama dengan 0. Nah, sekarang coba. Kita punya dua persamaan. Ini nggak selesai kan? Yang mau dicari apa? A kurang B. Ini 4A kurang 3B. Nggak pas. Sekarang coba. Kalau kita gabungkan sekarang, karena satunya nggak selesai, duanya nggak selesai, gabungkan sekarang. Dari pernyataan 1, kita dapat 4A tambah 3B sama dengan min 24. Dari pernyataan 2, kita dapat 4A kurang 3B sama dengan 0. Berarti ini kalau kita tambah, B-nya habis, kita eliminasi ya. B-nya habis, 4A tambah 4A, 8A. 8A dijumlahkan min 24. Oke, kalau 8A min 24, berarti A-nya berapa? Min 3. Oke, sekarang kita masuk sini. A-nya min 3, berarti kalau 4A jadi berapa? Min 12 tambah 3B, min 24. Berarti 3B saja, min 12 pindah, min 24 dikurangi min 12 atau tambah 12. Jadi min 12. Berarti B berapa? Min 4. Karena A udah dapat, B udah dapat. Bisa dapat A kurang B? Bisa. Berarti kalau A kurang B, min 3 kurangnya sama min 4. Bisa selesai? Bisa. Jawabannya 1. Oke? Berarti gimana cara kita bisa menyelesaikannya? 2 pernyataan bersama-sama cukup. 1 saja nggak cukup, 2 saja nggak cukup. Pas digabung dua-duanya, cukup. Oke? Lanjut ke soal nomor 7. F dan G adalah dua buah garis yang saling berpotongan. Nah, ini masalah garis lagi. Oke? Jangan lupa nonton video tentang persamaan garis dulu kalau belum nonton juga. Diketahui ada dua persamaan garis. Garis F 2X tambah 3Y 12 dan garis G AX tambah Y sama dengan 8. Oke, G-nya belum lengkap, koefisien X-nya masih dalam bentuk A. Ditanya koordinat titik potongnya berapa. Jadi ditanya titik potong antara F dan G-nya berapa. Karena A-nya belum ada, kita harus cari nilai A dulu. Yang diketahui nomor 1, F dan G tegak lurus. Kalau mereka saling tegak lurus, bisa nyari titik potongnya? Coba dulu. Kita harus nyari A ya, intinya nyari A ini. Dapat A, maka bisa dapat titik potongnya. Nah, kalau dia tegak lurus,
Apa hubungan tegak lurus? Gradien CF, oke, dikali gradien G sama dengan min 1. Ini udah kita bahas sebelumnya. Dua garis yang tegak lurus, hasil kali kedua gradiennya adalah min 1. Gradiennya CF, karena F-nya 2X tambah 3Y 12. Kita gunakan rumus AX tambah BY tadi. Gradien sama dengan min A per B. Min koefisien X dibagi sama koefisien Y. Berarti ini min 2 per 3. Gradiennya F. Gradien G, min A per B. A-nya, ya A juga, min A. B-nya berapa koefisien Y-nya? 1. Berarti min A per 1. Nah, sekarang kita masukkan. Gradien F, min 2 per 3. Dikali gradien G-nya min A per 1 min A. Sama dengan min 1. Min kali min, bis. Berarti 2A sama dengan 3-nya pindah ke sana, min 3. Berarti A sama dengan min 3 per 2. Kalau dapat A, tadi Kak bilang apa? Kalau A-nya dapat, kan F sama G sama-sama lengkap nih persamaan garisnya. Kalau udah sama-sama lengkap, bisa nyari titik potongnya? Bisa. Gimana caranya? Eliminasi aja. Oke? Jadi kalau A-nya dapat, bisa selesai? Bisa. Ini selesai. Jadi satu saja selesai. Gimana dengan dua saja? G memotong sumbu X di 0,4. Di nomor 2. G melalui atau memotong sumbu X melalui titik 0,4. Kalau dia melalui titik 0,4, berarti X-nya ganti sama 0, Y-nya ganti sama 4. Apa tadi persamaan garis G? AX tambah Y sama dengan 8. AX tambah Y sama dengan 8. Oke? Kalau AX tambah Y sama 8, X-nya berapa? 0. X-nya 0. A kali 0, 0. Tambah Y. Oke? Sama dengan 8. Y-nya 8. Padahal di sini tadi Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya 4. Di sini dapat Y-nya 8. Kita bukan mau nyari Y, kita mau nyari nilai A. Dapat A nggak? Nggak dapat. Malah Y-nya jadi ngaco. Di sini Y-nya 8, di sini Y-nya 4. Berarti nomor 2 ini yang diketahuinya salah. Berarti apakah nomor 2 cukup? Nggak cukup. Berarti jawabannya 1 aja cukup. Oke? Sip, kita cukupkan. Masih akan ada video-video lain yang ngebahas, masih ada video-video berikutnya akan ngebahas pernyataan 1 sama pernyataan 2 ini. Tapi untuk materi yang berbeda. Habis ini kita akan membahas materi tentang segitiga, sudut dan segitiga. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.